Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Tetap semangat belajarnya ya, harus semangat terus belajarnya. Tetap jaga kesehatannya dan sholatnya jangan lupa tetap dilaksanakan ya. Hari ini kita belajar tema 4, sekarang subtema 3 dan pembelajaran ke-1 ya. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan yang pertama, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Lalu yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. Lalu yang keempat, siswa mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. Yang kelima, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang keenam, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tokoh, ya, orang yang memerankan sebuah cerita. Alur, yaitu jalannya sebuah cerita. Pesan moral, ya, atau pesan kehidupan atau amanat. Lalu di sini ada sebuah cerita, yaitu cerita dongeng, ya. Kalian bisa lihat di buku paketnya halaman 95. Ayo kita baca bersama-sama, ya. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus yang menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Setelah gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga.
Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itu tadi cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, lalu perlu kalian ketahui dalam sebuah cerita ada unsur-unsurnya. Ya, apa saja unsur-unsur cerita? Nah, yang pertama yaitu ada judul. Ya, lalu ada tokoh yang memerankan suatu cerita. Lalu ada sifat tokoh, ya, atau karakter atau watak dari masing-masing tokoh. Nah, lalu ada tempat, ya, tempat terjadinya suatu cerita. Nah, lalu dalam sebuah cerita pasti ada awal dan akhir cerita. Dan dalam sebuah cerita ada unsur pesan, ya, pesan moral yang disampaikan untuk pembaca atau amanat. Nah, dalam dongeng yang tadi sudah kita baca, ya, apa judulnya? Ya, judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Nah, lalu tokohnya, siapa saja tokoh yang terdapat dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus? Yaitu tokohnya ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Nah, lalu bagaimana sifat dari masing-masing tokoh tersebut? Nah, tupai sifatnya yaitu suka menolong, ikan gabus sifatnya sabar. Nah, lalu di mana tempat terjadinya cerita tersebut? Ya, tempat terjadinya cerita dongeng tupai dan ikan gabus adalah di Kalimantan Barat, ya. Nah, lalu bagaimana awal cerita dari dongeng tupai dan ikan gabus? Ya, awal ceritanya tupai melihat gabus lesu. Nah, akhir ceritanya ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, lalu pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita tupai dan ikan gabus? Ya, pesan moralnya adalah kita harus saling tolong menolong. Nah, ini adalah unsur cerita dari dongeng tupai dan ikan gabus, ya. Lanjut ke IPS, ya, kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Nah, perhatikan skema pembuatan kertas berikut. Nah, yang pertama, tahap pertama yaitu kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil, ya. Nah, yang kedua, potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp. Pulp itu adalah bubur kertas, ya. Lalu yang ketiga, tahap ketiga, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih, ya. Bubur kertasnya diberi pemutih, ya, agar warna kertasnya menjadi putih. Lalu tahap yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Nah, lalu tahap yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press, ya. Lalu yang keenam, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Nah, yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Nah, ini adalah kertas yang sudah jadi, ya. Nah, itu tadi proses pembuatan kertas, dicatat, ya. Nah, lalu proses pengolahan kayu menjadi sebuah barang yaitu meja atau kursi. Ya, tahap yang pertama, pohon di hutan, ya. Lalu menebang pohon, ya, untuk diambil kayunya. Ya, setelah ditebang pohonnya, diambil kayunya, lalu dipotong menjadi beberapa bagian, ya. Kayunya dipotong menjadi 2 bagian atau beberapa bagian. Nah, setelah kayunya dipotong, lalu kayu diangkut ke kota, ya, dibawa ke pengrajin kayu, ya, untuk dibentuk menjadi meja atau kursi. Nah, setelah meja atau kursinya sudah jadi, lalu dibawa ke toko mebel, ya, untuk dipasarkan atau dijual. Nah, lalu kursi dan mejanya dijual ke pembeli, ya.
membeli meja atau kursi di toko mebel. Nah, ini adalah proses pengolahan kayu menjadi sebuah barang, yaitu meja atau kursi. Dicatat ya prosesnya. Lanjut ke IPA ya, dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Nah, eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Ya, yang pertama yaitu berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Lalu yang kedua, suhu bumi semakin meningkat. Ya, meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau global warming. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam. Ya, misalnya banjir, tanah longsor, ya. Lalu contoh lainnya yaitu berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Nah, hutan juga memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan ya. Antara lain yaitu melakukan reboisasi ya, atau menanam kembali hutan yang gundul dan menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 98 sampai 102 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.